Ibu, saudara sekalian. Shalom. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Saya percaya semua dalam keadaan yang baik. Amin. Kita satukan hati kita dalam doa. Kami mengangkat tangan kami, tanda kami mengucap syukur Tuhan. Kepadamu kami beribadah, kepadamu kami menyembah di tempat ini bersama-sama Tuhan. Kami boleh berjumpa dengan Engkau pribadi lepas pribadi. Dan Engkau menjumpai kami Tuhan dengan kasih dan anugerah-Mu yang Kau limpahkan Tuhan. Untuk kami tetap kuat mengiring Tuhan. Untuk kami tetap hidup di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih untuk bulan yang baru Tuhan. Bulan di mana kami merayakan kemenangan-Mu Tuhan. Bulan di mana kami mengalami kemerdekaan di dalam Kristus. Ketika kami tahu bahwa Engkau Allah telah menebus kami dari cara hidup kami yang sia-sia. Kami mengucap syukur Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan kami berikan sorak-sorai bagi Allah kami yang mulia di dalam Yesus Tuhan. Segala hormat dan puji kami hanya kepada Engkau Tuhan. Raja di atas segala raja. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hadirat Tuhan, saudara, Bapak Ibu boleh duduk kembali. Terus arahkan hati dan jiwa kita menyembah Tuhan. Bagi Dia segala pujian, bagi Dia yang layak terima segala-galanya dalam hidup kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Engkau Yesus yang layak, Engkau anak domba yang mati bagi kami. Hanya bagi Engkau Tuhan ibadah kami Tuhan. Hanya bagi Engkau sumber penyembahan kami. Bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga. Bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa. Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Segala hormat dan kuasa, kemuliaan
Sambil bangkit berdiri kita katakan, bagi Allah yang mulia, yang bertata di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tatanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Terpujilah namamu, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, terpujilah namamu, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, terpujilah namamu, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Kita sembah Dia. Yang kami angkat tanganmu, kita sembah Dia segala-galanya bagi Allah yang mulia, Dia yang telah bertata di kerajaan surga. Mari sembah Dia dengan rasa hormat dan takut. Mari berikan yang terbaik bagi anak domba. Jadikan Dia Raja di tempat ini, jadikan Dia Tuhan dalam hidup kita. Oh, terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu ya Allah Yesus Tuhan. Memuji Engkau di tempatmu yang kudus Tuhan. Oh haleluya, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu, segala
hormat dan syukur kami. Engkau Allah yang kekal selamanya. Oh Yesus Tuhan. Mari lebih lagi bagi Dia Yesus Tuhan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia segala pujian, serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Kita tepuk tangan sama-sama. Bagi Engkau Allah yang bertata atas pujian kami. Bagi Engkau Allah segala-galanya. Oh haleluya Yesus. Mari lebih lagi bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, 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 selama-lamanya bagi Engkau Yesus. Kemenangan bagi Engkau Yesus, bagi umat yang telah diselamatkan. Haleluya, sorak-sorai kemenangan, sorak-sorai sukacita di tengah umatnya. Terpujilah nama-Mu, haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, semua bersukacita, amin. Di dalam Tuhan ada kuasa yang membangkitkan setiap kita. Dia Allah di tengah kita. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Allah kita. Dia Allah yang benar satu-satunya. Haleluya. Gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Katakan, kau menjamin hidupku. Kau
Yesus Tuhan. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Dengan semangat, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, yang benar. Amin. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa, Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Umat Tuhan bersama-sama katakan haleluya. Dengan kekuatan kami bersorak-sorai sekali lagi haleluya. Puji nama Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Yesus kita. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Shalom umat Tuhan, senang berjumpa dengan Anda hari ini. Mari datang dengan segenap hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bersama saya Abel, mari kita ikuti Happy News minggu ini. Selamat bagi yang berulang tahun di bulan April. Kiranya berkat dan permintaan Tuhan selalu menyertai langkah Anda. Di Pengkhotbah 9 ayat 10 dikatakan segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Jangan pernah kita menyepelekan tugas apapun dari Tuhan. Alami kuasa dan hadirat Tuhan dalam Morning Call yang diadakan setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 6 pagi melalui Zoom. Bagi Anda yang sedang sakit dan membutuhkan dukungan doa, dapat memberikan informasi ke sekretariat dan akan didoakan di Morning Call. Teman-teman, yuk join Cool Kids. Kita akan bermain dan belajar firman. Rabu 6 April jam setengah 6 sore melalui Zoom. Mengingatkan bagi seluruh pelayan Tuhan, khusus bulan ini, MTPJ akan diadakan pada Rabu 13 April jam 7 malam melalui Zoom. Dukung dan doakan pelayanan di GBI House of Grace Semarang setiap minggu jam 5 sore di Hotel Bis. Persembahan dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk setelah ibadah. Selain itu, juga dapat diberikan melalui transfer atau scan barcode berikut. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Demikian hal ini minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semua datang ke tempat ini beribadah dengan hati yang penuh dengan sukacita. Mari saya undang setiap kita boleh sama-sama bangkit berdiri. Kita akan sama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Mari bersama-sama. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3.
Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita akan sama-sama memperkatakan bahwa tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Dengan penuh semangat sama-sama. Tahun 2022, tahun paradigma yang baru. Tahun 2022, tahun paradigma yang baru. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita satukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat waktu yang indah ini, kesempatan pagi hari ini kami boleh bersama-sama datang ke rumah-Mu beribadah ya Tuhan Yesus. Dan pada kesempatan ini kami mau berdoa untuk setiap pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Untuk Ketua BPP GBI, Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Ketua BPD GBI Jateng dan DIY, Bapak Pendeta Gideon Rusli. Ketua Perwil Barat Daya, Bapak Pendeta Ruben Sunarto. Bapak dan Ibu rohani kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, Ibu PDM Mulyanti Suwarna, dan Gembala Sidang di tempat ini Tuhan, Bapak Pendeta Timotius Andi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap pemimpin-pemimpin yang ada Tuhan. Kami memberkati Tuhan hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus. Engkau yang terus menyertai kehidupan hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Kemanapun mereka berada, kemanapun mereka melayani Tuhan. Engkau yang terus menyertai Tuhan. Tanda-tanda heran dan ajaib Kau nyatakan bagi hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus. Berkati kehidupan hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan Yesus. Perlindungan-Mu nyata sempurna bagi hamba-hamba-Mu ini ya Bapa. Berikan kesehatan Tuhan terlebih di hari-hari ini ya Tuhan. Engkau memberikan perlindungan kesehatan bagi hamba-hamba-Mu ini ya Bapa. Engkau memberikan hikmat marifat-Mu juga Tuhan bagi hamba-hamba-Mu ini. Dalam mereka Tuhan melakukan apa yang menjadi tugas dan bagian mereka untuk melayani Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati juga keluarga mereka ya Bapa. Semuanya ada dalam berkat perlindungan-Mu ya Tuhan Yesus. Mereka Tuhan hamba-hamba-Mu bersama dengan keluarganya boleh mengasihi Engkau dan melayani Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk setiap hamba-hamba-Mu ini ya Bapa. Kami berdoa Tuhan bagi kota kami, kota Wonosobo. Bersyukur Tuhan kami boleh menjadi bagian bagi kota kami, kota Wonosobo. Engkau memberkati penduduk kota Wonosobo. Engkau memberkati tanah kota Wonosobo ini ya Tuhan. Engkau memberkati setiap seluruh aspek yang ada di kota Wonosobo. Diberkati Tuhan. Kami percaya ya Tuhan Yesus. Engkau ya Tuhan hari-hari ini mencurahkan Roh-Mu Tuhan atas kota Wonosobo ya Tuhan. Banyak orang-orang yang belum mengenal akan Engkau ya Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kota kami ini dimenangkan dan diselamatkan ya Tuhan bagi Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati juga pemerintahnya di kota Wonosobo ini ya Bapa. Pemerintahan yang takut akan Engkau ya Tuhan. Ada di kota Wonosobo. Kami juga berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang merancangkan yang besar Tuhan. Merancangkan hal-hal yang heran Tuhan atas bangsa kami, bangsa Indonesia ya Tuhan Yesus. Melalui segala sesuatu yang terjadi Tuhan. Kami percaya ya Tuhan Kau membawa bangsa kami ini Tuhan. Mengenal Engkau ya Tuhan. Berkati Tuhan penduduk bangsa Indonesia ya Tuhan. Penduduk yang takut akan Engkau ya Tuhan. Biarlah penduduk yang cinta akan Engkau Tuhan ada di bangsa kami, bangsa Indonesia. Roh lapar dan haus akan Engkau dicurahkan atas bangsa kami, atas penduduk bangsa kami ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati pemerintahan yang ada di bangsa kami ini ya Tuhan. Pemerintahan yang takut akan Engkau. Pemerintahan yang hidup takut akan Engkau Tuhan. Mereka boleh memimpin memerintah Tuhan. Bangsa kami ini dengan takut akan Engkau. Merancangkan hal-hal yang baik bagi bangsa kami, bangsa Indonesia ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saya percaya bahwa hari-hari ini Tuhan. Di era Pentakosta ketiga ini ya Tuhan. Engkau Tuhan sedang membangkitkan satu generasi Yeremia ya Tuhan. Generasi yang cinta mati-matian akan Engkau ya Tuhan. Ada bagi bangsa kami, bangsa Indonesia ya Tuhan. Penuaian jiwa terjadi Tuhan atas bangsa kami, bangsa Indonesia ya Tuhan. Lawatan Allah melanda bangsa kami, bangsa Indonesia ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi Yerusalem. Shalom Yerusalem. Biar damai sejahtera Allah dicurahkan berlimpah-limpah atas Yerusalem. Dan kami juga akan memberikan persembahan ya Tuhan.
Bapa, sucikan, kuduskan persembahan kami ya Tuhan. Kami mau memberikan persembahan kami dengan sukacita, karena kami tahu apa yang kami berikan ini boleh dipakai bagi pelebaran kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Mari siapkan hati kita untuk mendengar firman. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Umat Tuhan sendiri katakan, Hosana. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Mari angkat tangan kita. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Mari umat Tuhan tetap angkat tangan kita bagi Tuhan. Dia hadir, Dia bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Jangan ada seorang pun yang berdiam diri. Semuanya menyembah. Angkat suaramu, angkat tanganmu menyembah Dia. Eralaba shandaralaba sande. Eralaba shandaralama so. Ini kami umat-Mu, umat yang suka memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Dalam segala keadaan hidup kami, kami tetap bersyukur Tuhan. Kami tetap menyembah-Mu. Ini alama syandara laba sande. Nama syandara laba laba. Terus menyembah, mengucap syukur sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Nama syandara nama sande.
He nama shandaralabalalabalaba shandaralabalaba. Urabashikirelabalabalaba. Shikaralabalabalabalabalabalaba. Uralabashikirelabalabalaba. Mari jemaat Tuhan yang sudah dikaruniai bahasa roh terus berdoa menyembah dalam roh. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan pagi hari ini. Kami menerima kekuatan yang baru dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan dalam sepanjang hidup kami. Sekali lagi pandang Dia, angkat tanganmu. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Katakan, ku mau setia. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia, ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Engkau yang kagum kepada Tuhan, berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Sambil sorakan haleluya. Pagi hari ini hamba-Mu juga berdoa bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan yang berulang tahun di sepanjang bulan April ini. Engkau memberkati kehidupan mereka. Engkau terus menuntun, memakai kami menjadi alat-alat yang berkuasa di tangan Tuhan. Engkau punya rencana yang baik, bahkan terindah bagi mereka. Urapi dan pakai anak-anak-Mu Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Berkati apa yang mereka lakukan, Kau buat berhasil semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Urapi kami semua pagi ini. Kami siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Firman yang mengajar, firman yang menuntun kami. Bahkan firman yang menegur kami ketika kami salah. Karena Engkau Bapa yang sangat mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu mengaku di depan umat-Mu, apapun yang telah hamba-Mu persiapkan, segala pengetahuan dan pengalaman hamba-Mu tidak akan pernah ada artinya tanpa Engkau sendiri yang mengurapi dan memakai hamba-Mu. Kami siap mendengar firman tempat ini dalam kuasa dan kendali Roh Kudus. Tidak ada yang jahat yang dapat mencuri kebenaran firman. Tidak ada seorang pun yang tidak diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman. Haleluya, yang siap diberkati katakan amin. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku. Boleh
Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semuanya bersuka cita. Dan saya berdoa berharap semua dalam keadaan baik, dalam berkat dan anugerah Tuhan yang sempurna. Saudara, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang sudut pandang yang benar. Sudut pandang yang benar dalam kita melihat kebenaran firman Tuhan. Sudut yang pandang yang benar ketika kita menjalani kehidupan kita ini, supaya kita tidak mudah kecewa, tetapi kita sungguh-sungguh boleh mengerti kehendak Tuhan. Kita akan melihat dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 30 sampai 32. Yang bisa membaca boleh mengikuti saya. 2, 3. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Katakan amin, saudaraku. Saudara, kebenaran adalah sesuatu yang harus kita tangkap sungguh-sungguh. Ya, firman Tuhan berkata gini, engkau akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Berarti kalau kita tidak mengetahui kebenaran, kita belum merdeka, saudara. Karena kebenaran itulah akan memerdekakan pola pikir kita, seluruh kehidupan kita. Saya melihat ada 2 kata kebenaran di sini, saudaraku. Yang pertama kebenaran, yaitu dalam bahasa Inggris dikatakan dengan truth. Dalam bahasa Yunaninya dari kata aletheia, Anda sering mendengar kata aletheia, ya. Ada GBI aletheia, artinya adalah kebenaran. Bagian ini berarti apa, saudara? Perhatikan, firman adalah kebenaran, firman yang absolut, yang tidak bisa diganggu-gugat. Saudara perhatikan ini, kebenaran itu demikian, firman itu absolut, ya. Mau percaya Alkitab atau tidak, Alkitab itu tetaplah kebenaran. Jadi bukan karena saudara percaya Alkitab maka Alkitab disebut kebenaran. Tidak. Dia adalah kebenaran yang absolut, saudaraku. Dan yang kedua, kebenaran dari kata righteousness. Atau dalam bahasa aslinya dikatakan dikaiosune, saudara. Artinya apa? Firman Tuhan yang harus dipraktekkan. Saudara, karena itu jangan lecehkan firman. Artinya apa jangan melecehkan firman? Gini saudara, firman disampaikan di gereja, ya, dalam satu ibadah diiringi dengan musik yang baik, dengan musik yang megah. Tetapi firman yang disampaikan dan yang telah diterima oleh jemaat tidak dipraktekkan. Itu pelecehan terhadap firman, saudara. Ya, itu penyimpangan terhadap firman. Apa yang seharusnya kita lakukan tetapi tidak dilakukan. Saudara, kalau sekian lama saya melayani Tuhan, kalau mungkin ada yang tanya, apa sih Pak yang susah dalam pelayanan? Saudara, yang susah itu bukan khotbah. Khotbah itu gampang, saudara. Dengar. Tapi yang susah itu adalah mempraktekkan apa yang dikhotbahkan. Melakukan apa yang dikhotbahkan. Dan mengkhotbahkan apa yang saya lakukan. Ya, itu yang tidak mudah, saudara. Mari pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama hal ini. Sudut pandang yang benar. Supaya kita nggak salah paham dengan Tuhan. Mungkin ada dari saudara yang kadang-kadang itu suka salah terima, curiga sama Tuhan, salah paham dengan Tuhan. Lah kalau Tuhan aja disalahpahami, apalagi manusia, saudara. Lah kalau Tuhan aja Anda curigai, apalagi gembalamu, saudaraku. Ya,
Ayo bebaskan hati kita, pikiran kita. Biarlah pagi hari ini firman ini memerdekakan kita. Supaya kita bisa melihat bahwa Dia adalah Tuhan yang baik. Yang mengerti, katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Ya, kadang kita sudah lakukan yang baik, tapi kita tidak menerima seperti apa yang kita harapkan. Termasuk dalam pelayanan juga demikian, saudara. Kita sudah melayani, tetapi mungkin kita kecewa. Ya, lah ini masalahnya. Bagaimana supaya kita nggak mudah kecewa? Saya pun juga dalam pelayanan sudah berusaha untuk melayani dan memberikan yang terbaik. Tetapi kadang kok saya juga nerimanya yang nggak baik kadang-kadang, saudaraku. Ya, saudara, kalau kita ingat kisah Yusuf, ya, Yusuf itu diangkat oleh Potifar menjadi orang kedua dalam rumahnya sebelum dia diangkat untuk menjadi penguasa, ya saudaraku ya. Nah saudara, bayangkan apa kurangnya Yusuf. Semua urusan rumah tangga Potifar diserahkan kepada Yusuf. Sampai keuangan pun dikelola oleh Yusuf. Ya, tetapi tiba-tiba mendengar laporan dari istrinya bahwa Yusuf akan memperkosa aku. Yusuf memang diam saat itu, saudaraku. Ya, dia nggak lakukan apa-apa. Tetapi kalau dipikir gini loh, kok Potifar itu nggak panggil Yusuf dulu? Ditanyain, kamu itu benar nggak memperkosa istriku? Kan harusnya seperti itu, saudaraku. Ya, kadang kita sudah lakukan yang baik, tetapi hasilnya belum tentu kita menerima kebaikan. Tetapi saudara dengar, saya belajar dari hal ini. Bagi saya, saudaraku. Kalau saya mengalami dikecewakan atau tidak menerima hal yang baik dari orang, saudara, saya mau katakan itu baik bagi saya. Saya tahu Tuhan sedang membentuk kehidupan saya agar rencana Tuhan itu digenapi dalam kehidupan saya. Saudara, Yesaya 48 ayatnya yang ke-17. Baca yuk dengan suara keras. 2, 3. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Belum kedengeran suara saudara. Mulai akulah. 2, 3. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Saudara lihat, Tuhan mengajar kita. Tuhan mengajarkan kebenaran kepada kita tentang apa yang memberikan faedah. Saudara garis bawahi dan Anda lihat, saudara. Ya, kata faedah di sana, kata faedah itu kalau dalam bahasa Ibraninya atau Hebrunya itu ya'al, dan dalam Greeknya atau Yunaninya itu agathos. Ya, saudara, ini enggak gaya-gayaan pakai bahasa Ibrani, pakai bahasa Yunani, saudaraku. Tetapi kita mau sama-sama belajar mengerti lebih dalam lagi arti atau maksud dari firman itu apa. Artinya adalah benefit, keuntungan, saudaraku. Saudara mau beruntung? Yang mau beruntung lambaikan tangan saudara. Saudara, orang beruntung itu lebih hebat dari orang pintar loh, saudara. Saya kadang menjumpai ada orang yang mungkin pendidikannya nggak terlalu tinggi, ya, mungkin nggak terlalu pintar, tetapi dengar, dia itu mengalami keberuntungan di dalam Tuhan. Saudara, ini yang Tuhan katakan, memberi faedah, ya. Jadi contoh ketika Anda membaca merenungkan firman dalam kitab Mazmur, kita baca bagaimana pemazmur kehidupannya itu dekat intim dengan Tuhan. Maka kita akan menerima keuntungan itu. Kita pun akan dibawa untuk menjadi pribadi yang intim dengan Tuhan. Amin saudaraku. Ketika engkau sedang membaca Amsal, kalau engkau kekurangan hikmat, Alkitab katakan mintalah hikmat yang dari Tuhan. Amsal itu dibuat oleh raja-raja, oleh Salomo.
Dan ketika kita membaca Amsal itu, maka kita akan menerima hikmat pengertian. Sehingga kita jadi orang yang berhikmat. Mengerti apa yang harus kita putuskan dan lakukan. Nah saudara, percayalah kalau Tuhan kita itu, Dia adalah Allah yang baik. Katakan amin saudaraku. Dia mengajar kita agar kita memperoleh benefit atau keuntungan. Karena itu mulai hari ini saudara, jangan lagi mudah marah, kecewa sama Tuhan. Ya, Dia adalah Tuhan yang baik. Kita melihat selanjutnya saudara. Ini ayat yang sering digunakan kalau lagi Natalan. Tapi hari ini saya mau angkat ini supaya kita menangkap sungguh-sungguh apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara perhatikan, seorang anak telah lahir untuk kita, saudara. Ya, artinya siapa anak itu? Seorang anak artinya siapa dia? Yesus. Ya, Yesus telah lahir untuk saudara dan saya. Yesus datang untuk kita. Saudara, tangkap sesuatu enggak dari hal ini? Kerasin dikit. Tangkap sesuatu enggak dari hal ini? Seorang anak telah lahir untuk kita. Ini menunjukkan apa saudara? Bahwa saudara bukan hanya penting, tapi engkau menjadi orang yang spesial. Kita menjadi inti dari rencana Allah ketika Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Tangkap ini baik-baik saudaraku. Seorang putra. Ya. Kata anak atau putra itu ada teknon, ada huios. Tapi bukan teknon yang dimaksud. Kalau teknon itu childish ya, masih kekanak-kanaan. Tetapi kalau huios itu artinya yang sudah dewasa. Tapi pada bagian ini artinya seorang putra itu apa saudara? Yaitu putra yang berkualitas. Bapa berikan kepada kita seorang putra yaitu Yesus yang berkualitas. Sekali lagi karena saudara dan saya kita adalah orang-orang yang spesial di mata Tuhan. Amin saudaraku. Kalau kita ngerti hal ini, bagaimana masih ada orang yang curiga, yang marah sama Tuhan. Kalau Yesus yang terbaik saja sudah Tuhan berikan, sudah Bapa berikan bagi kita saudara. Ya, bagaimana kita bisa kecewa sama Tuhan? Saudara, kalau menyadari hal ini, wow, saya percaya kita tidak akan kecewa. Karena itu pahami kebenaran. Saudara dengar baik-baik yang saya katakan. Kenali Tuhan sungguh-sungguh. Kenali Dia. Saudara, saya ini seorang bapak, seorang papa, ya. Tapi dulu waktu saya pelayanan di Tegal, anak-anak saya yang tadinya manggil papa, mama, ikut-ikutan teman-teman sekolah minggu. Jadi papi mami. Ya enggak apa-apa ya, papi mami uang jajannya lebih besar ya. Nah saudara, saya itu seorang bapak. Saya itu tahu apa yang terbaik buat anak-anak saya. Betul enggak? Saya mau tanya Anda sebagai orang tua. Anda tahu kan yang terbaik buat anak-anak saudara? Iya toh? Sebelum anak-anakmu lapar kan kau kasih makan toh? Kalau anaknya masih balita, masih bayi, sebelum dia sampai kelaparan, sampai lemas, sampai bilang please deh ma minta susu. Mah kan enggak kayak gitu saudara. Artinya apa? Seorang bapak, orang tua yang baik, dia mengerti memberikan pemberian yang terbaik bagi anak-anaknya. Matius 7 ayat 9 sampai 11. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu,
Apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Yang percaya katakan amin. Saudara miliki sudut pandang yang benar. Pahami kebenaran. Maka engkau gak akan kecewa, saudara. Mungkin ada yang bilang gini, kalau Pak Gembala kan enak, gak diproses. Saudara, sampai hari ini pun saya masih yang mengalami yang namanya proses dari Tuhan, saudara. Tetap ada proses. Tidak ada satu orang pun yang kebal atau yang terlewat. Setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan, kita akan mengalami yang namanya proses dari Tuhan. Karena apa? Dia mau kita anak-anaknya disempurnakan. Dia mau kita anak-anaknya memiliki karakter seperti Yesus. Ya, karena itu terus disempurnakan, terus diajar. Karena itu firman Tuhan katakan berbahagialah jika engkau mendapatkan ganjaran. Anda harus bersyukur kalau engkau diproses oleh Tuhan. Ya, tanda engkau dianggap anak. Tapi kalau anak-anak gampang, dia tidak menerima ganjaran apapun, firman Tuhan katakan. Ya, saudara, mari kita sungguh-sungguh belajar, ya, nikmati didikan Tuhan. Dalam mengikut Tuhan, mengerti rencana Tuhan. Kalau hari ini kita sudah bisa beribadah onsite dengan lebih bebas dibanding waktu-waktu yang lalu. Saudara, tetap setia kepada Tuhan. Ya. Tetapi dengar, jangan jadikan ibadah itu menjadi alat untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Saya setuju ketika ada statement, ada ungkapan, engkau taat, engkau akan diberkati Tuhan. Saya setuju, saudaraku. Dan saya aminkan itu. Tetapi maksud saya gini, jangan berhenti di level itu, saudara. Ya, kita harus mengenal Dia lebih lagi. Saya sangat terinspirasi dengan 3 orang yang luar biasa, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, ketika dia harus menghadapi ancaman dari Raja Nebukadnezar. Ketika Raja membuat satu peraturan, semua orang harus menyembah kepada patung buatanku. Mereka menjawab apa? Kami tidak akan menyembah. Mereka berkata, kami tahu Tuhan kami sanggup untuk menolong kami. Tetapi kalau Dia tidak menolong kami, kami tetap tidak akan menyembah patung buatan Tuanku Raja. Itu iman yang gini, saudara. Itu yang Tuhan harapkan bagi kita. Ya, tetap taat, tetap setia, mengasihi Tuhan tanpa kompromi, tidak mudah kecewa, tidak mudah kepahitan, tapi sungguh-sungguh kita berjalan mengerti bahwa dalam segala sesuatu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi barang siapa yang mengasihi Dia. Yang mengerti katakan amin, saudaraku. Ada yang jawab amin keras, ada yang gak jawab amin. Tetapi dalam hal ini, amin gak amin, tetap amin. Karena ini prinsip, saudara. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Mari sekarang kita akan melihat dan membandingkan dengan Roma pasal yang ke-8 ayat 32. Anda masih bersama-sama saya? Yang masih connect, lambaikan tangan, saudara. Puji Tuhan. Kita bandingkan ya, lebih jauh lagi ya. Dalam Roma 8:32 ini Ia, yaitu Bapa, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Saudara lihat di sana menyerahkan, ya, paradidodomi, Yunaninya itu. Menyerahkan, artinya gini loh saudara, anaknya itu diserahkan dalam bahaya. Saudara, Bapa yang baik, Dia tidak mungkin memberikan anaknya itu sembarangan
Tetapi dengar, Bapa kita, Dia memberikan Yesus yang terbaik. Demi saudara, demi saya, demi kita. Diserahkan dalam situasi yang berbahaya. Kalau digambarkan itu gini loh. Yesus itu seperti halnya bayi ya, yang ditaruh di hutan belantara yang banyak binatang buas. Nyatanya memang ketika Yesus diserahkan, dia harus disiksa, dia harus mengalami aniaya, dia harus mencucurkan darahnya, dia harus dicambuk, bahkan tubuhnya hancur, dan puncaknya dia harus mati di kayu salib. Saudara, dia lakukan itu bagi kita. Saudara dengar baik-baik apa yang saya katakan ini. Kalau hal yang tidak masuk akal seperti itu, Bapa berikan bagi saudara, bagi saya. Apalagi yang lain. Kalau yang terbaik sudah diberikan bagi kita. Kalau terbaik itu yang sudah paling top, paling tinggi saudara. Tidak ada lagi yang di atasnya. Yang terbaik yaitu Yesus sudah diserahkan bagi kita. Apalagi yang lain. Apalagi hanya untuk urusan kebutuhan kehidupan kita di dunia. Saudara, maaf saya harus katakan. Tidak sedikit orang yang gampang salah paham sama Tuhan. Gara-gara urusan materi di dunia ini. Rapuh banget gitu loh imannya saudara. Yaitu penyebabnya apa? Karena tidak memiliki sudut pandang yang benar tadi. Ya, jadi nggak ngerti. Tapi hari ini saya memberikan dasar yang penting ini. Hal yang sederhana tapi menjadi dasar yang penting. Dia Bapa telah menyerahkan anaknya bagi kita. Wow. Ketika saya menangkap hal ini. Bahwa dia, Yesus yang terbaik sudah dikaruniakan, diberikan bagi saya. Saudara, apalagi yang lain. Karena itu, apakah saya sebagai seorang hamba Tuhan itu berharap kepada manusia? No. Kalau Anda mengerti hal ini, Anda tidak akan berharap kepada manusia. Ya, memang kita itu harus baik kepada semua orang, saudara. Saya pun harus baik kepada semua orang. Tetapi gak ada orang yang bisa beli kehidupan kita, saudara. Karena Yesus saja yang sudah membeli kehidupan kita. Nah saudara, membangun prinsip ini itu gak gampang, gak mudah. Apalagi sebagai seorang hamba Tuhan, saya mau cerita ya. Membangun prinsip hidup seperti ini tuh gak gampang. Mengandalkan Tuhan. Tidak andalkan manusia. Jadikan dia segala-galanya. Yesus yang terbaik sudah diberikan, apalagi yang lain. Ya, hanya andalkan Tuhan. Bangun hal ini itu tidak gampang, saudara. Apalagi sebagai hamba Tuhan. Kecenderungan untuk memanfaatkan orang itu gampang loh. Sebagai hamba Tuhan. Saudara, tetapi saya belajar untuk pegang prinsip ini loh saudara. Ya, Bapa lakukan itu demi kita. Saya mau tanya kepada saudara, kurang apa coba? Halo? Bapa sudah kasih Yesus yang terbaik buat kita. Kurang apa coba? Masih adakah kita yang kecewa, ya? Salah paham. Kenapa dia diberkati? Kenapa aku enggak, Tuhan? Kalau kita mengerti hal ini, saudara, wow, saya percaya kita enggak akan melayani biasa-biasa saja. Kita enggak akan menyembah Tuhan biasa-biasa saja. Ayo saya mendorong jemaat dalam penyembahanmu di gereja. Pujian penyembahan. Jangan nyembah, jangan muji Tuhan biasa-biasa saja. Bebaskan, itu adalah ekspresi dari roh kita. Karena kita kagum kepada Dia. Jangan hitung-hitungan lagi dengan Tuhan. Ya. Kalau punya sudut pandang yang benar, maka kita akan mengenal Dia dengan baik. Tetapi dengar saudara, saya harus ingatkan hal ini bagi kita. Bagi orang-orang yang gak punya sudut pandang yang benar kepada Tuhan,
Saudara dengar, Tuhan itu akan tegur kita loh saudara. Kadang kalau sudah diajarin, dibilangin, Tuhan sudah ingatkan 1, 2, 3. Kalau kita masih nggak berubah-berubah juga. Kadang itu Tuhan bisa tegur kita pakai cara yang keras. Tapi itu karena Dia sayang sama kita saudara. Pada ayat yang ke-32 bagian B. Ya, mengaruniakan. Ya, saya kontrol dari sini saja ya. Mengaruniakan. Yunaninya adalah karusiome, kasih karunia, akan lahir kata kasih karunia. Mengaruniakan itu gini loh saudara. Kelihatan enggak Anda baca di depan? Menghujani kita dengan kebaikan bertubi-tubi tanpa berhenti. Wow. Keren ya saudaraku. Saudara, kalau kita mengerti hal ini, Dia mengaruniakan. Artinya Anda akan terima kebaikan demi kebaikan Tuhan, kasih karunia demi kasih karunia. Saya mau tanya, apakah sampai hari ini Anda menerima, mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan itu? Jawabnya rada greget sedikit saudara. Apakah sampai hari ini Anda ngalami? Tapi enggak boleh asal jawab ya. Kalau enggak ngalami enggak usah jawab. Kalau saya tanya kepada saudara, apakah Anda melihat saya sebagai seorang hamba Tuhan, keluarga saya, mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan ini? Ya, saudara, ayo belajar. Hari ini jangan ada lagi yang meragukan Tuhan. Ya, karena itu saya itu senang kalau dengar kesaksian itu, ya namanya kalau orang diberkati ya senang. Tetapi saya itu sangat senang kalau ada orang bersaksi itu gini loh saudara. Ketika dia diproses, bahkan diproses dengan berat oleh Tuhan, dia itu tetap setia. Ya, itu adalah inti dari kekristenan. Bagaimana hidup mengikut Tuhan, kita itu disempurnakan menjadi seperti Yesus. Ada sepasang suami istri muda. Satu kali dia bertemu dengan seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini sedang pelayanan di Singapura. Sementara itu ketemu dengan pasangan muda ini. Masih ingat saya Pak? Oh iya masih ingat. Loh bukannya kalian itu di Jawa Timur, kok sekarang ada di Singapura ngapain? Ya gini Pak. Lalu mereka cerita. Mereka itu punya anak sematawayang, perempuan 12 tahun. Tetapi divonis oleh dokter mengalami kanker tulang. Stadium tertinggi. Dan menurut dokter itu harus dipotong saudara. Tetapi ketika saya mendengar kesaksian ini yang luar biasa apa saudara? Dia itu enggak ada ngeluhnya. Dia itu enggak ada sungut-sungutnya. Dia itu enggak lemas. Tapi dia tetap bersemangat. Dia tetap bergairah. Bahkan ketika hamba Tuhan ini berkata, oke, kita berdoa, percaya Tuhan pasti tolong. Orang tua yang ngalami ini, yang punya anak sakit ini, dia juga malah menyemangati hamba Tuhan. Oke Pak, Bapak juga tetap semangat ya. Jangan pernah mundur dalam pelayanan. Satu langkah pun. Wow. Ini orang yang luar biasa saudara. Ya. Kadang-kadang hamba Tuhan itu juga perlu disemangati. Karena kadang-kadang saya pun sebagai hamba Tuhan itu juga lemes saudaraku. Apalagi salah satunya lemes itu kalau yang dikhotbahin itu ada yang gak berubah-berubah. Lah itu lemes saudaraku. Nah, nek gak dijawab gini juga saya lemes saudaraku. Nah, coba respon jadi ruangan ini tuh terlihat ada tanda-tanda kehidupan gitu loh saudaraku ya. Ya.
Jadi lemes gitu loh. Kalau khotbah semangat, wah rasanya apalagi Tuhan yang mau disampaikan. Apalagi Tuhan. Saya kemarin cross check dengan istri saya. Saya bilang, kan istri saya pimpin pujian. Saya bilang, kalau saya mau menyampaikan tentang sudut pandang tuh gini loh. Supaya orang itu gak salah paham dengan Tuhan. Supaya orang itu bisa mengerti bahwa dia itu Bapa yang baik. Ya, saya tuh cross check yang kayaknya kok mirip-mirip sama yang minggu lalu disampaikan ya. Nah sebenarnya memang semuanya itu ya mirip-mirip. Semuanya itu ya memang firman Tuhan yang mengajar kita. Tetapi persoalannya gini loh saudara. Kita yang sudah menerima, apakah itu sungguh-sungguh merubah sudut pandang kita dari yang salah menjadi benar? Itu yang terpenting. Ya, Anda mau gembala Anda semangat, amin? Jangan biarkan gembalamu lemes ya. Yang lemes itu bukan karena saya kurang makan. Saya makan itu cukup. Ya, apalagi kalau ditraktir itu lebih dari cukup. Ya, kayak model koe-koe ini kadang-kadang maksa kalau traktir. Saya jadi rada ndak enak. Sukanya maksa loh, maksa traktir gitu ya. Ya yang lain juga banyak yang suka maksa traktir gitu ya. Bukan karena nggak makan saya itu lemes. Tapi saya lemes kalau orang yang sudah diajar berulang-ulang, tetapi pola pikirnya itu enggak berubah-berubah gitu loh saudara. Ayo alami kemerdekaan. Ketika engkau menerima kebenaran itu, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Firman Tuhan katakan. Ya, pagi hari ini saya mau melihat siapa yang mau alami kemerdekaan oleh kebenaran itu. Sambut dengan tepuk tangan bagi Allah kita saudara. Ya. Nah saudara, sebentar kita akan melihat satu bagian lagi yaitu dalam kitab Maleaki. Saudara, kitab Maleaki itu adalah kitab terakhir dalam perjanjian lama. Betul ya saudaraku ya? Dan kalau kita membaca, kita mengerti bahwa ini kita harus tahu bahwa setelah itu Tuhan itu tidak berfirman. Tuhan itu puasa bicara, Tuhan itu diam. Berapa lama Tuhan diam? Sampai akhirnya Tuhan bicara lagi itu pada era atau zaman Sakaria Elisabet, yaitu orang tua dari Yohanes Pembaptis. Pertanyaan saya gini, berapa lama Tuhan tidak bicara? Dari Maleaki sampai era Sakaria dan Elisabet. Berapa lama? Ayo, hadiahnya sepeda loh, ayo. Wah ternyata ibu gembala yang menjawab, betul sekali 400 tahun ya, ambil sepedanya. Ya, 400 tahun Tuhan itu enggak ngomong saudaraku. Kalau saya hitung gini, satu generasi itu 40 tahun kira-kira ya. Berarti 10 generasi Tuhan itu enggak bicara. 10 generasi mereka itu enggak dengar suara Tuhan. Saya tuh membayangkan saja, ini pikiran saya ya. Lah nek Tuhan enggak ngomong apa-apa, Tuhan enggak bicara itu susahnya kayak apa saudara? Ya toh? Lebih baik mati aja sebetulnya kalau Tuhan itu sudah enggak ngomong apa-apa gitu loh. Ya. Nah saudara, Tuhan berhenti bicara. Yang saya mau sampaikan maksudnya itu demikian. Kalau Maleaki itu kitab terakhir di perjanjian lama dan setelah itu Tuhan diam 400 tahun dan baru ngomong lagi. Berarti dengar baik-baik ya. Pesan-pesan Tuhan di kitab Maleaki itu sangat penting. Nanti kalau Anda baca di pasal yang keempat ayat 5 dan seterusnya itu bicara tentang fathering, tentang bagaimana pembapaan ya. Kita harus responi ini, gereja juga harus punya roh pembapaan ini ya. Setiap kul juga ada pembapaan. Nah saudara, tetapi ini yang saya mau sampaikan berikutnya ya. Yaitu Tuhan tegur umatnya. Lihat ayatnya. Ayat berapa itu? Enggak terlalu kelihatan. Ayat 13 ya, betul ya. Saudara, kalau Tuhan tegur itu bukan Tuhan benci. Sekali lagi, kalau Tuhan tegur, kalau Bapa tegur kita itu karena Dia itu mengasihi kita. Karena Dia mau kita berubah. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Tuhan tegur umatnya di ayat yang ke-13 ini. Karena tidak memandang Tuhan dengan benar. Ya,
Kalau saya saking semangatnya sampai nyamplok mic, saudaraku. Kalau saya tidak memandang Tuhan dengan benar, saya ini orang yang kurang ajar. Saya ini dianggap kurang ajar, saudara. Karena itu Tuhan katakan gini, ya udahlah ini untuk saya lah ya, untuk saya ya, ayat ini untuk saya ya. Saya mau ayat ini untuk saya. Siapa yang mau ayat ini untuk saudara? Kita belajar ya, karena Tuhan sayang kita ya. Ya, tapi saya berdoa supaya kita tidak menjadi orang yang kurang ajar, saudara. Lihat Maleakhi 3 ayat 13. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Ya elah, ya ini sudah salah, ditegur, masih ngeles lagi, saudaraku. Ini yang tadi saya katakan. Suka ngomel, salahkan keadaan, kecewa, kepahitan, sombong sama orang, ya, merasa diri kita itu paling benar. Saudara, saya punya satu quotes, baca sama-sama yuk. Ini berlaku bagi kita. 2, 3. Janganlah kita merasa benar, tetapi marilah kita hidup benar. Anda boleh bilang ke kanan kiri saudara, saya tunggu, silakan. 2, 3. Amin saudaraku. Sekali lagi yuk, sekarang kita taruh tangan kita di dada dan kita bilang kepada diri kita masing-masing. 2, 3. Janganlah kita merasa benar, tetapi marilah kita hidup benar. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ya, kalau kita mau hidup benar, bukan merasa benar tapi hidup benar. Kita nggak akan berpikir aku ini siapa. Kamu belum pernah kenal aku ya. Ada pendeta ketika tersinggung oleh salah seorang, padahal itu hanya salah paham ya. Pendeta ini bilang, tolong bilangin ke anak buahmu, bilang ke gembalanya. Dia jangan kurang ajar sama saya. Dia belum tahu saya itu siapa. Lah kalau Anda ketemu orang gitu, kamu nggak tahu ya saya itu siapa, mendingan diam dulu. Kenapa? Wong dia aja lupa dirinya siapa, apalagi saudara. Ya, tunggu dulu sampai nanti suatu saat kalau dia udah ingat lah baru diajak ngomong, saudaraku. Ya. Nah, saudara, kalau kita tahu, kalau kita hidup benar, tidak merasa benar, kita itu nggak akan berpikir jadi siapa-siapa dan kita ini punya apa-apa. Ya. Ya memang kita itu bukan siapa-siapa dan kita itu nggak punya apa-apa, saudara. Itu yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita, saudaraku. Kadang saya tuh ngerenung ya, iya ya Tuhan, waktu membaca, mempersiapkan ini, ya. Saudara, kita itu siapa sih? Sementara hari-hari ini ada orang yang gelap mata gara-gara cuan. Sudah kaya, sudah punya uang, pingin lebih kaya lagi, ikut trading. Ya yang terkenal baru 2. Indra Kents sama Joni Salmanan. Tapi ini nanti buntutnya panjang, saudara. Kenapa? Silau. Waduh, pamer. Ada yang beli mobil 1 miliar, bawa uang cash. Saya bilang, ya ampun, repot amat ya. Ke bank ambil uang, dibawa pakai dus Indomie ke dealer mobil, bayarnya cash. Lah bodoh-bodohnya dealernya juga mau ngitung lah. Ya itu kan flexing, ya kan? Ini loh pamer, ini loh. Kalau kamu mau kayak aku bisa, ini buktinya. Saya ledekan sama teman-teman gembala. Saya tunjukkan foto saya dengan mobil baru gereja kita ini. Saya bilang, kalau ini bukan flexing ya, oh bukan gitu. Flexing kan narik orang ikut trading gitu. Saya bilang ya ini mengingat semata-mata semuanya karena kemurahan Tuhan. Saya boleh dibantu ketika pelayanan jadi nggak terlalu capek, saudara. Nah saudara, kalau kita ingat ini, kita itu bukan siapa-siapa. Ya, siapa sih kita? Saudara maaf ya, saya berikan contoh ya. Orang yang punya uang sekalipun, uang banyak juga. Saudara, kalau ada yang sampai ngalami sakit yang sangat berat dan harus berobat rutin, saudara. Anda bisa bayangkan uangmu, hartamu itu buat apa? Betul enggak saudara? Ya toh, enggak kepake saudara.
Orang boleh kaya, punya uang. Tetapi kalau dia nggak punya kesehatan, apakah dia bisa menikmati semuanya itu? Orang punya uang, orang punya ranjang yang mendel-mendel. Nggak tahu ranjang air atau ranjang udara. Ya, di rumah ranjangnya air apa ranjang udara? Hah? Per itu ya. Orang mau ranjangnya air segala macam lah ya. Bisa dikerasin, bisa dikecilin, pakai udara bisa dikerasin, bisa diempukin. Tapi kalau tetap nggak bisa tidur ya buat apa? 2 hari kemarin saya agak terganggu lagi lambungnya. Bukan karena mikirin jemaat, bukan. Saya jujur bersyukur ya, Anda nggak buat saya pikiran saudara. Tapi terus terang kemarin saya itu rada penuh lagi nggarap tugas. Karena deadline-nya bertumpuk-tumpuk dan tugasnya itu lumayan. Jadi penuh pikirin yang mana ini. Belum lagi bawa sudah WA. Pak Andi, tema untuk minggu udah keluar belum ya Pak? Waduh ini lagi mikirin tugas gini-gini. Jadi terlalu penuh gitu. Waduh kok tahu-tahu kok nggak nyaman kayak gitu. Nggak bisa tidur saudara. Waduh. Orang bisa beli makanan. Ya, bukan hanya 1 porsi. Mau 1 mobil pick up dibawa ke rumah. Tapi kalau dia nggak bisa makan buat apa? Betul nggak saudaraku? Jadi ayo kita itu jangan lupa. Kita itu bukan siapa-siapa. Dan kita itu nggak punya apa-apa. Kalau saya nggak tahu diri, Tuhan tiup saya gini. Gitu. Kabur, hilang saudara. Udah selesai. Ya. Ayo kita lihat. Tadi di ayat yang ke-13. Sudah salah, ngeles lagi. Bicaramu kurang ajar, tetapi mereka bertanya dengan apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Ini lihat pada ayat yang ke-14. Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Lah ini loh, yang dimaksud Tuhan kurang ajar itu di sini loh saudara. Mereka berkata adalah sia-sia, apa untungnya? Ibadah itu untungnya apa sih? Kira-kira kayak gitu saudara. Ini kurang ajar Tuhan bilang. Ya, ama Tuhan kok hitung-hitungan untung rugi. Hati-hati saudara. Kalau tanpa sadar kita juga berpikir, apa sih perlunya ibadah? Wong aku gak ibadah juga, selama ini gak apa-apa baik-baik. Hati-hati, ini loh peringatan bagi kita semua. Ya. Pengertian ibadah itu apa sih? Ini tak tunjukin saudara. Pengertian ibadah itu adalah kita mengabdi total kepada Tuhan selama 24 jam. Bukan hanya Pak RT saja yang punya peraturan 1 kali 24 jam tamu wajib lapor. Tetapi kata ibadah itu dari kata abath. Ya, kita mengabdi total kepada Tuhan selama 24 jam. Kalau ada di sini, meskipun Anda datang ibadah, tapi hidupmu 24 jam kau tidak mengabdi kepada Tuhan. Maaf saya katakan, Anda belum beribadah kepada Tuhan. Kalau di gereja mah banyak orang yang sadar Tuhan, ya jelaslah WL ngajak kita nyanyi, ya. Segala puji dan hormat, sadar Tuhan. Ya, dengar firman, pengumuman, semuanya dikondisikan untuk kita itu mengingat Tuhan. Ya enggak heran kalau di gereja itu banyak orang yang sadar Tuhan. Tetapi pertanyaan saya, di luar bagaimana? Ketika seseorang itu bisnis bagaimana? Apakah dia bisnis dengan cara yang benar? Apakah dia sadar Tuhan? Saya itu sampai pusing. Gak habis pikir ketika ada seseorang saya ingatkan, ya, next time hati-hatilah, gak usah ikut-ikutan yang seperti itu. Karena memang trading yang dibangga-banggakan itu sekarang masuk daftar merah pemerintah dan dinyatakan ilegal. Ya, dan dari Bapepti sendiri berkata bahwa itu dananya itu sudah ndak ada. Jadi udah dibagi-bagi ke leader-leader dari orang yang baru masuk. Jadi beruntungnya yang masuk duluan, yang paling sial yang masuk belakangan. Tapi orang-orang yang terlibat ini masih punya argumentasi. Ya, masih punya argumentasi berkata belum final lah. Lah wong saya bilang itu dari
Komisi 6 DPR dan Bapepti aja yang sudah ngomong kayak gitu kok. Lah kalau belum final kenapa banyak yang laporin manajemennya ke polisi? Kan lucu kan. Dan yang bikin saya gemes itu kadang itu jawabnya gini loh. Tapi gua gak rugi kok. Sudah balik malah, sudah untung. Nah dalam hati saya untung gundulmu kui gitu. Lah kamu untung tapi di bawah-bawahmu, di sekitarmu tuh banyak orang yang rugi. Ini saya rada emosi nih ngomongnya. Karena apa? Nggak ngerti gitu loh saudara bahwa, loh kok saya jadi marahin saudara gitu ya. Bukan itu maksudnya, kadang itu nggak mudeng gitu loh saudara. Kata ibadah itu kita mengabdi. Jangan sampai kita itu puas, kita itu punya, tetapi merugikan orang lain. Jangan sampai kita itu dapatkan tetapi kita membuat orang lain susah. Cara Tuhan itu tidak seperti itu. Karena Alkitab katakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Yang berikutnya adalah ibadah itu yaitu siobia. Kekudusan dan kehormatan yang kita kerjakan dalam kehidupan. Kalau kita nggak kudus, kita nggak terhormat, kita itu belum ibadah loh saudara. Ya, di sini kita boleh angkat tangan menyembah Tuhan, tapi di luar sana hidup kita gimana? Kudus enggak saudara? Ya, saya pakai contoh hidup saya. Saya boleh khotbah di tempat ini, tapi di luar sana hidup saya bagaimana? Di rumah hidup saya bagaimana? Bagaimana sikap saya kepada istri, kepada anak-anak, kepada orang tua, saudara. Saudaraku, jangan kaget kalau banyak orang itu baik cuman di gereja. Saya berdoa supaya jemaat HOG enggak seperti itu, saudara. Kalau yang dikejar cuman kelihatan baik, saudara, kalau baik itu kita enggak perlu percaya Yesus. Tapi Yesus mati bagi kita supaya kita itu jadi orang yang benar. Katakan amin. Tuhan menghendaki kita jadi orang yang benar. Yang punya aletheia, yang punya dikaosune tadi saudaraku. Makanya Tuhan tegur umatnya, jangan kamu kurang ajar. Lawang jelas-jelas bilang apa untungnya ikut Tuhan. Enggak ada ya yang seperti itu di tempat ini ya saudaraku ya. Amin saudaraku. Orang pikir itu biasa, ngeromet, ngedumel, ora ono bedane orang pikir itu biasa, tapi bagi Tuhan bicaramu kurang ajar. Saudara, ini prinsip yang harus kita bangun, saudara. Harus punya sudut pandang yang benar. Yang mengerti katakan amin, saudara. Waktu kenapa cepat sekali ya? Sebenarnya masih ada sedikit nih belum selesai. Mau di stop apa dilanjutin sedikit? Ya, saya mengikuti apa yang diminta oleh pemirsa. Saudara, saya akan tutup dengan cerita ini. Anda pernah membaca ini dalam Matius 1 ayat yang ke-6. Isai memperanakkan Raja Daud, Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Saudara, saya mau memberikan satu label dulu kepada Uria. Uria ini adalah orang yang hidup sesuai dengan namanya. Namanya itu adalah, apa itu tulisan di situ? The man of honor, pria yang terhormat. Ya. Nanti kalau punya anak laki-laki, kasih nama Uria. Yang pertama Bernard, yang kedua Uria gitu ya. Saya kalau dikasih kesempatan anak ketiga laki-laki, saya kasih nama Uria, saudara. Ini keren loh, nama Uria ini. Waktu saya belajar ini ya. Nah saudara, ayat ini aneh. Apa urusannya Uria? Kita tahu ya, silsilah Yesus ya. Dari Abraham sampai ke Daud itu 14 keturunan. Dari Daud sampai pembuangan ke Babel itu 14 keturunan. Dari pembuangan ke Babel sampai kepada Kristus itu 14 keturunan. Dan yang masuk dalam silsilah Yesus itu adalah orang-orang yang luar biasa. Kau Uria bisa masuk? Kan harusnya Batsheba. Siapa Uria? Kalau nanti Anda baca dalam 2 Samuel pasal yang ke-11, saya enggak buka ya. Uria itu adalah prajurit Daud. Suatu kali pada masa perang, Daud mengutus pasukannya untuk pergi berperang dengan Yoab sebagai komandan. Pasukannya perang,
Daud malah santai-santai di rumah. Karena itu pesan moralnya apa? Jangan santai-santai ketika yang lain sedang berperang, saudaraku. Sampai akhirnya Daud jalan-jalan lihat-lihat, ada pemandangan, yaitu lihat wanita cantik sedang mandi. Kalau orang sudah berdosa dibilangin ngeyel itu punya jawaban aja. Habis Batsheba kamar mandinya gak ada tutupnya sih, lah gitu kan. Repot ini saudaraku. Ya, sampai akhirnya Daud ini berzina dengan Batsheba dan Batsheba ini hamil. Memang kita sering belajar tentang Daud. Tetapi pada bagian ini saya mau katakan Daud itu luar biasa. Dia itu raja ya iya, dia itu pemazmur juga iya, tapi mafia juga iya saudara. Pada konteks cerita ini ya saudaraku ya. Sampai akhirnya dia itu panggil Uria itu pulang. Dah kamu pulang di rumah santai-santai. Dengan harapan dia tidur dengan istrinya. Jadi nanti kalau istrinya itu hamil gak ketahuan. Kan waktu itu belum ada USG saudara. Ya, jadi taunya orang Uria yang membuat istrinya hamil. Meskipun nanti mungkin kalau lahir wajahnya mirip Daud gitu saudaraku ya. Ya enggak ngerti gitu ya. Nah sampai akhirnya Daud membawa Uria pulang, tetapi jawaban Uria itu luar biasa. Enggak Tuan, teman-teman saya itu lagi di medan perang. Kok saya malah santai-santai di sini. Ini dahsyat saudara. Uria itu hidup sesuai dengan namanya. Yaitu pria terhormat. Cara pertama gagal, lalu Daud pakai cara kedua. Yaitu dikasih minum sampai mabok Urianya. Tapi Uria mabok juga gak pulang ke rumah, gak tidur dengan istrinya. Gagal maning gitu kan. Uria akhirnya mabok tidur di pintu gerbang kota bersama dengan para tua-tua. Akhirnya Daud pakai cara yang ketiga. Ini cara mafia yang saya bilang tadi saudara. Dia rekayasa. Taruh Uria di barisan yang paling depan. Berhadapan dengan raksasa-raksasa. Lalu setelah Uria maju ditinggal mundur sama pasukannya. Maka matilah Uria. Tapi yang luar biasa yang saya mau tunjukkan kepada saudara adalah Uria hidup sesuai dengan namanya. Ketika Daud berkata kepada Uria untuk mundur dari peperangan. Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum dan tidur dengan istriku. Demi hidupku dan demi nyawamu aku tak akan melakukan hal itu. Saudara, alasan Uria apa? Ada hadirat Tuhan. Tabut ada di sana. Dia gak mau meninggalkan hadirat Tuhan. Ini kita belajar satu poin ini. Bagaimana kita pun juga harus menghargai hadirat Tuhan, saudara. Pegang prinsip ini, saudara. Tabut Tuhan itu ada di sana. Teman-temanku sedang berperang. Dia menganggap bahwa timnya itu lebih penting dari dirinya sendiri. Ini perhatikan, saudara. Sementara hari-hari banyak orang menganggap dirinya lebih penting daripada tim. Teamwork itu yang utama. Ya, kalau orang punya sudut pandang yang benar, aku itu enggak penting, kita ini penting. Ayo kita sama-sama katakan, aku enggak penting, kita penting. Amin saudaraku, jangan kebalik, jangan bilang kita enggak penting, yang penting aku. Lah salah, kebalik saudara. Ya, kita itu lebih penting daripada aku ini loh. Karena banyak persoalan terjadi, penyebabnya itu karena aku ini loh saudara. Sebenarnya ketika Uria berkata seperti ini, perhatikan. Sebenarnya kalau Daud peka, Daud itu tertemplak loh saudara. Tapi sayangnya waktu itu Daud itu kurang peka saudara. Ya, Uria hidup sesuai namanya. Demi hidupku dan demi nyawamu. Sampai akhirnya tetap di cara yang ketiga Daud bunuh Uria. Meskipun tidak ada yang tahu. Tetapi saat itu ada sepasang mata dari sorga melihat orang benar, yaitu Uria ini. Karena itu namanya masuk dalam daftar silsilah Yesus. Pria yang terhormat, yang hidupnya beribadah kepada Tuhan. Karena dia punya sudut pandang yang benar.
Kita kembali ke Maleaki, saya akan selesai di sini saudaraku, ayat yang ke-15. Oleh sebab itu kita menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Saudara, jangan iri dengan orang fasik. Firman Tuhan katakan jangan iri. Bahkan dalam Amsal 16 ayat yang keempat dikatakan orang fasik itu disiapkan untuk hari malapetaka. Kasihan ya saudaraku. Kita yang sungguh-sungguh beribadah. Jangan kita berkata dalam hati, enak ya orang gak kenal Tuhan kok lebih kaya dari gua. Mereka yang gak menjaga kekudusan, hidupnya ngawur, kok kayaknya lebih enjoy dari saya. Tuh lihat hartanya banyak, tuh lihat mereka itu jalan-jalan terus, plesir, beli apa-apa murah banget gitu ya. Jadi lihat mereka, saudara dengar firman Tuhan katakan jangan iri dengan orang fasik. Harusnya mereka yang iri dengan kita. Karena kita sebagai orang benar, kita hidup dalam berkat dan anugerah Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tepuk tangan bagi dia saudara. Pada ayat yang ke-16 dan 17 ayat terakhir. Saudara perhatikan ini, baca sama-sama. 2, 3. Anda baca dengan keras ya. 2, 3. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Perhatikan firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali sama-sama perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita bereskan Alkitab kita, saya undang kita bangkit berdiri saudara. Kita mengucap syukur, terima kasih Bapa, Engkau telah menyatakan kebenaran-Mu bagi kami. Kami percaya kebenaran-Mu memerdekakan kehidupan kami. Setiap anak-anak-Mu yang hadir, hamba-Mu berhenti berbicara namun Roh Kudus terus berbicara, mengajari kami Tuhan, agar kami memiliki sudut pandang yang benar ketika kami memandang kepada Tuhan. Agar kami boleh mengerti rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Kami tidak lagi mudah kecewa, kami tidak lagi mudah putus asa, apalagi kami salah paham dengan Tuhan. Ampuni kalau selama ini kami melakukan itu, tetapi pagi hari ini Engkau yang menguduskan kehidupan kami. Buka kedua tangan kita saudara. Kalau selama ini tanpa sadar Engkau kecewa, putus asa, bahkan salah paham dengan Tuhan, menyalahkan keadaan, mari minta ampun sama Tuhan saat ini. Akui, katakan kuduskan aku Tuhan, ampuni aku Tuhan. Dan biarlah firman-Mu Tuhan yang terus mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami juga akan masuk dalam perjamuan kudus. Persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Sedang dikasihi Tuhan, terima perjamuan kudus dengan cara yang benar. Jangan simpan dosa. Kalau ada hal yang belum beres dalam hatimu kepada seseorang, terlebih kepada Tuhan, minta ampun, bereskan. Kalau masih ada ganjalan, lepaskan pengampunan. Orang yang menerima perjamuan kudus dengan cara yang benar akan mendatangkan berkat dalam kehidupannya. Hanya orang yang percaya dan sudah dibaptis yang boleh ambil perjamuan kudus. Mari persiapkan perjamuan kudus kita, saudara. Jika ada yang belum mendapatkan, Anda bisa ambil di depan. Arahkan hati kita kepada Tuhan. Renungkan siapa kita ini sebelum kita mengenal Tuhan. Kita adalah orang-orang yang seharusnya binasa. Tuhan Yesus, Engkau baik. Engkau yang telah membeli lunas hidup kami Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh menjadi pribadi yang mengenal Engkau. Ini kami Tuhan. Terima kasih, kami ucap syukur. Kuduskan kami Tuhan, kami mau masuk perjamuan kudus dengan cara yang berkenan. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu itu diserahkan mengambil roti.
Dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Umat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Makan dengan iman dalam nama Yesus. Kita angkat roti di tangan, cawan anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Umat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Katakan amin. Minum dengan iman dalam nama Yesus. Syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Serukan haleluya. Tuhan bersorak haleluya. Lebih dahsyat lagi haleluya. Terima kasih Bapa. Ucap syukur. Kamu terus berdoa bagi anak-anak-Mu Tuhan. Kau memberkati kehidupan mereka. Mereka yang setia hadir beribadah. Dan minggu yang pertama ketika mereka membawa korban persembahan. Apakah itu persepuluhan ucapan syukur, persembahan khusus bagi Tuhan. Firman Tuhan digenapi. Engkau membukakan tingkap langit, mencurahkan berkat sampai berkelimpahan, dan menjauhkan dari umat-Mu belalang pelahap dan mencuri berkat Tuhan. Diberkati usaha pekerjaan dalam segala hal untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita siapkan hati, kita akan pulang menerima berkat Tuhan. Engkau yang hadir setiap beribadah, mendengar firman dan berjanji dalam hatimu melakukannya, maka segala berkat ini menjadi bagianmu. Berkat kasih karunia berlimpah dari Allah Bapa dalam Putranya Tunggal Tuhan Yesus Kristus. Kita persekutuan yang indah dan manis bersama Roh Kudus menyertai saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Kristus datang menjemput kita di angkasa, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati bersama, katakan amin. Tuhan memberkati saudara berlimpah-limpah.